Apakah G7 masih punya pengaruh di era modern? G7 semakin tak relevan lagi bagi dunia saat ini. G7 tidak memenuhi premis awal sebagai forum diskusi dan koordinasi untuk mencapai solusi atas masalah-masalah lain di dunia, seperti perdagangan, keamanan, ekonomi, dan perubahan iklim. Kelompok G7 kian tak relevan berhubung dunia sudah jauh dari situasi tahun 1975 saat G7 berdiri. G7 beranggotakan AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada karena premis sebagai kelompok negara terkaya dunia. Produksi domestik bruto China yang sebesar 163,43 miliar dolar pada tahun 1975 kalah dari Kanada dengan PDB di urutan terbawah G7 saat itu. Namun hari ini, sebagian besar negara di dunia tidak mengerti mengapa AS masih menganggap diri mereka sebagai pemimpin dunia, kata surat kabar New York Times yang ditulis oleh Stephen Woodheim, seorang peneliti senior di Carnegie International Peace Foundation. Dalam artikelnya, Woodheim menggambarkan bahwa penampilan AS dalam konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina telah melemahkan reputasinya sendiri. Tidak pernah terlihat begitu jauh dari seorang pemimpin dunia sebelumnya, atau lebih mirip seorang kepala geng yang mendukung satu pihak yang mereka sukai untuk melawan pesaing yang semakin bersatu, dan yang lebih buruk lagi, negara-negara lain tidak lagi tunduk pada Amerika. Menurutnya, untuk mendapatkan kembali kepemimpinan global, AS harus menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai perdamaian, bukan hanya memusatkan perhatian pada menyerang musuh atau mendukung sekutu. KTT G7 tahun ini yang diadakan di Italia pada tanggal 13 hingga 15 Juni lalu, media barat pertama kali terlihat lesu dan loyo. Bahkan beberapa di antaranya menggambarkan suasana yang mirip upacara pemakaman bagi G7. Misalnya, Politico menyebut pertemuan para pemimpin G7 minggu lalu di Italia terlihat lebih seperti perjamuan terakhir daripada sebuah pameran kekuatan barat. Sementara CNN menggambarkan pertemuan ini sebagai pertemuan para pemimpin G7 yang melarikan diri dari bahaya politik di dalam negeri mereka masing-masing dan mempertanyakan seberapa efektif G7 ini. Singkatnya, KTT G7 Italia dimulai dengan suasana suram. 3 alasan utama menggambarkan suasana tersebut. Pertama, para pemimpin G7 tahun ini menghadapi masalah internal yang sangat serius. Hampir semuanya berada dalam kondisi sangat sulit. Presiden Biden misalnya, baru saja mengalami masalah besar karena anak keduanya dinyatakan melakukan kriminal dan menghadapi hukuman penjara beberapa hari sebelum KTT G7 dimulai. Pilpres 2024 AS akan menjadi momen paling bersejarah, karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari 200 tahun sejarah AS, ada 2 calon presiden lansia yang terlibat masalah hukum. Satu kandidat dinyatakan bersalah, dan satunya lagi karena anak kandungnya juga dinyatakan bersalah. Presiden Biden yang berhasil mencuri perhatian dengan serangkaian tindakan anehnya di G7 Italia, seperti memberi hormat yang canggung kepada Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni saat menyapanya. Selain itu, Biden juga sempat menjauh dari rekan-rekan pemimpinnya selama demonstrasi terjun payung. Hal tersebut bahkan membuat Perdana Menteri tuan rumah harus mendampinginya berjalan kembali ke dalam barisan para pemimpin. Perilaku Biden itu sejalan dengan pemahaman The Post dari para staf Gedung Putih, yang mengatakan bahwa Biden telah kehilangan fokusnya dalam percakapan pribadi. Menurut data terbaru dari lembaga survei, tingkat dukungan Biden telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yaitu di bawah 38%.
Jika terus seperti ini, bukan hanya sulit mengalahkan Trump di pemilihan akhir, tetapi ada kemungkinan dia akan diganti oleh Partai Demokrat sebelum Pilpres. Di Eropa, situasinya lebih buruk lagi. Koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Olaf Scholz dan Emmanuel Macron mengalami kekalahan besar dalam pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni tahun ini. Kalah total dari sayap kanan ekstrim. Akibatnya, Macron terpaksa mengumumkan pembubaran Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan ulang. Sungguh sebuah perjudian besar. Pemilihan Majelis Nasional Prancis berbeda dari pemilihan Parlemen Eropa. Bukan pemilihan langsung, melainkan dilakukan dalam 2 putaran. Hanya yang mendapatkan lebih dari setengah suara di putaran pertama yang bisa masuk ke putaran kedua. Macron bertaruhan bahwa politisi sayap kanan ekstrim tidak akan lolos putaran pertama. Jika dia menang, kaum sentris Prancis bisa terus menekan sayap kanan ekstrim. Jika kalah, situasinya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Namun, menang atau kalah, menggunakan cara ini untuk menekan oposisi sebagai seorang pemimpin negara sudah cukup memalukan. Situasi Olaf Scholz hampir sama. Koalisi lampu lalu lintas Jerman yang terdiri dari SPD, Partai Hijau, dan FDP, atau lebih dikenal Koalisi Merah Kuning Hijau, dalam pemilihan Parlemen Eropa kali ini, masing-masing hanya mendapatkan 13,9%, 11,9%, dan 5,2% suara. Sementara, partai oposisi CDU dan AfD mendapatkan masing-masing 30 dan 16% suara. Jika berdasarkan perolehan suara di Parlemen Eropa, pemerintahan tengah kiri Jerman akan berubah menjadi pemerintahan tengah kanan. Dalam situasi seperti ini, posisi Scholz bahkan lebih buruk daripada Macron. Macron setidaknya berani taruhan, sedangkan Scholz tidak punya nyali untuk bertaruh. Negeri matahari tidak pernah tenggelam Inggris justru lebih buruk lagi. Dari tingkat dukungan terbaru, sejarah 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif Inggris kemungkinan akan berakhir. Data statistik menunjukkan tingkat dukungan Partai Konservatif hanya tinggal 20%. Sebaliknya, tingkat dukungan Partai Buruh Oposisi mencapai 47%. Meskipun belum lebih dari setengah, tetapi jika mempertahankan momentum ini, cukup untuk mengalahkan Partai Konservatif dalam Pilpres Inggris. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak adalah saudara senasib dalam kesusahan. Menurut data terbaru media Jepang, tingkat dukungan kabinet Kishida juga turun drastis sampai 21%. Satu-satunya pengecualian adalah Perdana Menteri Italia Meloni. Koalisi pemerintahan tengah kanan yang dipimpinnya meraih kemenangan besar dalam pemilihan Parlemen Eropa kali ini, mengalahkan partai-partai lain di Italia. Namun, Meloni selalu dianggap sebagai ekstremis sayap kanan di G7 dan selalu menjadi tokoh yang terpinggirkan. Kini, dia berhasil naik ke posisi puncak. Hal ini belum tentu baik bagi G7. Dalam situasi seperti ini, apapun yang ingin dibahas dalam KTT G7 kali ini hanyalah omong kosong. Karena tidak ada yang tahu apakah janji-janji yang dibuat oleh orang-orang di meja pertemuan ini akan ditepati dalam setengah tahun ke depan. Kedua, perselisihan antara AS dan Eropa juga semakin tajam. Di Eropa, sayap kanan ekstrim bangkit. Nasionalisme meningkat. Sedangkan di AS, posisi Demokrat tidak stabil. Isolasionisme meningkat. Dalam konteks ini, hubungan transatlantik yang mendukung G7 menghadapi tantangan besar. Kedua belah pihak menunjukkan perbedaan sikap yang sangat jelas terhadap Rusia dan China. Pemerintahan Biden ingin terus mengibarkan bendera aliansi nilai-nilai, berkoalisi dengan sayap kiri tengah Eropa untuk memulai perang dingin baru melawan Rusia dan China. Tetapi Eropa semakin muak dengan hal ini.
Misalnya, saat KTT G7 baru dibuka, AS melakukan berbagai tindakan kecil. Pertama, meminta Jepang mengumumkan sanksi terhadap perusahaan China yang mengekspor produk dua kegunaan sipil dan militer ke Rusia. Kedua, pemerintah Inggris dipaksa untuk menjatuhkan sanksi terhadap 5 entitas China. Ketiga, draft pernyataan bersama G7 meminta China berhenti mendukung Rusia dan menekan tentara Rusia untuk mundur dari Ukraina. Keempat, AS memperluas sanksi sekunder terhadap Rusia, tidak hanya menjatuhkan sanksi pada entitas yang memiliki hubungan dagang dengan sektor militer Rusia, tetapi juga entitas yang memiliki hubungan dengan perusahaan, institusi, dan individu sipil Rusia. Sanksi ini setidaknya akan mempengaruhi lebih dari 300 subjek dari berbagai negara, termasuk China, Uni Emirat Arab, dan Turki. Tujuan AS melakukan 4 tindakan ini, di satu sisi untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan China. Di sisi lain, untuk menekan negara-negara Eropa, memaksa Prancis, Jerman, dan Italia mengikuti langkah memperketat sanksi terhadap China. Namun, hingga hari ini, tidak ada satupun tujuan AS yang tercapai. China langsung mengabaikan AS. Rusia bahkan merespons dengan tindakan tegas, tidak hanya mengumumkan penghentian total penggunaan dolar dan euro, tetapi juga mengirimkan armada kapal perang ke pantai Florida untuk jalan-jalan. Menurut pandangan Eropa, dengan situasi saat ini, tidak perlu bertaruh terlalu banyak pada Biden, yang mungkin tidak lagi berada di Gedung Putih setelah November tahun ini. Atau, jika Eropa benar-benar ingin memutuskan hubungan lebih lanjut dengan Rusia dan China, itu akan dilakukan setelah pemilihan Presiden AS. Dari situasi ini saja terlihat, apakah KTT G7 tahun ini bisa menghasilkan sesuatu yang berarti sudah sangat jelas. Tahukah Anda, jika KTT G7 tahun ini diadakan tepat setelah pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS? Pertemuan BRICS penuh dengan suasana gembira, sedangkan KTT G7 terlihat sangat murung. Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS tahun ini beda seperti reformasi PBB, penyelesaian dan Ukraina, pembentukan sistem pembayaran baru, dan mendorong kerjasama BRICS yang lebih besar, yang semuanya menantang tatanan internasional berbasis aturan yang selama ini menjadi kebanggaan G7. Tampaknya zaman telah berubah. Produk era lama seperti G7 hanya menunggu waktu untuk terkubur dalam sejarah.